Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, AKCPM ACA CGOP, beserta jajarannya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Dudi Heriadi MSI, beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, serta para peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini. Selamat datang di acara Prospektif dengan tema Gerakan Anti Korupsi, Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini. Prospektif merupakan program stimulasi pembelajaran, etika, kolaborasi, kreativitas bagi mahasiswa angkatan 2021. Acara ini akan terdiri dari sesi materi dan juga tanya jawab. Baik, perkenalkan, nama saya Nasya Aisyah Pranata, perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak dan mendengarkan dengan hikmat.
Baik, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu demi kelancaran acara ini. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Alam Ashkar. Kepada Muhammad Alam, kami persilahkan. Terima kasih untuk MC atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan mahasiswa yang saya cintai, perkenankan saya untuk memimpin doa dengan tata cara Islam. Untuk yang beragama non-Muslim, diperkenankan untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Belum dinaikin vokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, perkenankan saya Muhammad Alam Ashkar untuk memimpin doa sesuai dengan tata cara agama Islam. Untuk yang beragama non-Muslim, diperkenankan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafiu ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagi lija likal karim wa azimi sultanik. Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Fatah, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, rezekikanlah kepada kami ilmu yang berkah lagi bermanfaat. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan setiap pembelajaran di kampus tercinta kami. Ya Wahid, Ya Ahad, Tuhan yang Maha Esa, melalui forum yang mulia ini, kami bercita-cita untuk menjadi mahasiswa yang beretika, mampu berkolaborasi, menggapai tujuan bersama dalam bingkai kreativitas. Maka dari itu, kuatkanlah tekad kami dan satukanlah langkah kami, agar kami secara bersama-sama dan istiqomah dapat menggapai impian mulia itu. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mewujudkan impian kami. Ya Qawiyu Ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap berikhtiar untuk menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini dengan melaksanakan kegiatan webinar ini. Meskipun dengan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya, namun berikanlah kami kekuatan untuk dapat melewati ujianmu ini dengan sebaik-baiknya. Lindungilah kami, keluarga kami, guru kami, saudara, dan teman-teman kami, serta orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Mujibas Sain, Tuhan yang Maha Pengabul doa, hanya kepadamulah kami bergantung, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Muhammad Alam.
Rangkaian acara selanjutnya ialah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Dudi Heriadi MSI. Kepada Bapak Dekan, kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Rektor UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Erna Hernawati, kemudian Ibu yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ria Maria, kemudian para dosen, tenaga kependidikan, dan tentu saja para mahasiswa di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Dan tentu saja tidak terlupakan pada yang saya hormati Bapak narasumber hari ini, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT dari KPK yang akan memberikan materinya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan bimbingannya pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama menggali ilmu lebih dalam, terkhususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan sumbangan kepada UPN Veteran Jakarta untuk memberikan pencerahan khususnya kepada para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang pada saat ini hadir dalam kegiatan prospektif tahun 2022. Pak Dr. Wawan, barangkali perlu kami sampaikan di sini bahwa acara prospektif ini adalah acara yang secara rutin dilaksanakan di UPN Veteran Jakarta yang secara khusus sebetulnya ditujukan untuk mahasiswa baru. Mahasiswa baru adalah mahasiswa angkatan paling baru. Ini merupakan rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang kami rancang dalam setahun, yang beberapa kali dalam setahun ini kegiatan prospektif ini mengundang narasumber dengan berbagai hal yang kami rasakan nanti akan berguna bagi para mahasiswa. Tentu topik tentang pemberantasan korupsi ini adalah topik yang sangat penting sekali karena kerap kali kita menghadapi hal-hal ya di dalam kehidupan ini, hal-hal yang berkaitan dengan apakah ini tindakan korupsi atau bukan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Dr. Wawan dapat memberikan pencerahan kepada kami semua, karena misalkan para dosen di kampus ini misalkan ya nanti seringkali ada mahasiswa pulang dari kampung membawa oleh-oleh gitu untuk dosen di kelas. Apakah ini juga termasuk gratifikasi misalnya ya? Karena atau misalkan kita memberikan cenderamata hadiah kepada orang-orang yang kebetulan satu kantor dengan kita, ya ini juga barangkali apakah nanti bisa dianggap gratifikasi, di mana tindakan-tindakan itu disebut gratifikasi, di mana tindakan-tindakan itu bisa disebut sebagai silaturahmi saja. Ini hal ini penting untuk dibahas karena menurut saya nanti kita jangan sampai terjebak dengan niatnya adalah sekedar mengembangkan silaturahmi, tapi justru bahkan bisa berakibat kurang baik karena nanti mendorong timbulnya perilaku koruptif di lingkungan kampus misalnya.
hal-hal ini barangkali mudah-mudahan nanti kita bersama-sama kita dengarkan dari Pak Dr. Wawan, mudah-mudahan bisa banyak mencerahkan kita semua. Demikian dari saya kepada para mahasiswa, selamat, silakan menikmati kegiatan prospektif ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita kelak di kemudian hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk para peserta mengaktifkan kameranya dengan segera. Diingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk segera mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Seluruh peserta dimohon untuk segera mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk tim panitia untuk mendokumentasikan acaranya. Wardiana MT, selaku Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik Pak, sebelum memasuki sesi materi, saya akan membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Baik, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT merupakan PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Teknik Informatika STT Mandala Bandung, menempuh gelar magister di Teknik Informatika ITB Bandung, dan menempuh gelar doktor di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau menerima sangat banyak penghargaan, salah satunya adalah penerima Satya Lencana Karya Satya 30 Presiden Republik Indonesia. Baik Bapak, untuk pemaparan materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Rektor UPN Jakarta, Dr. Erna Herawati, Ibu Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bu Dr. Ria Maria, Pak Dekan, Pak Dr. Dudi Heriadi, MSI, dan seluruh sivitas akademika yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia, dan seluruh mahasiswa tentunya yang hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama berdiskusi, sharing terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan anti korupsi. Bagaimana korupsi yang terjadi di Indonesia ini, lalu akibatnya apa, lalu kita sebagai pemuda dan mahasiswa kira-kira apa yang bisa kita perbuat, termasuk di dalamnya adalah seluruh sivitas akademika yang ada di UPN Jakarta ini. Baik, saya dibantu sama kawan saya untuk mempersiapkan paparannya. Iya, boleh di-share screen dari... Silakan Mbak Soraya. Mbak Nasya, MC, jadi nanti saya setelah paparan, ini kebiasaan kami gitu kan ya, setelah paparan, setelah diskusi, tanya jawab, nanti di akhir sebelum ditutup ada kuisis ya, kurang lebih 10 menit ya, biar mahasiswa juga memahami apa yang saya sampaikan gitu, jangan sampai mendengarkan tapi ternyata nggak ada yang didapat gitu ya. Mohon maaf, nanti 10 menit terakhir kita lakukan kuisis ya. Baik, bisa di play supaya besar kelihatan ininya, paparannya. Ini yang megang Mbak Soraya atau siapa? Ada dari hostnya, Pak. Oh, oke. Bisa diperbesar atau di play? Dijalankan slide-nya. Kayaknya udah ya kalau misalkan dari tampilan. Tampilannya sudah kelihatan ini ya? Oke. Mungkin di saya aja mungkin ya. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan beberapa hal terkait yang pertama adalah bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia, di dalamnya terkait dengan KPK, tugasnya apa saja, kemudian korupsi di Indonesia itu seperti apa. Kemudian nanti setelah itu kita akan memahami mengenai kira-kira kontribusi sebagai pemuda, khususnya sebagai mahasiswa apa. Bukan hanya mahasiswa saja, tentunya adalah sivitas akademika yang ada di UPN Jakarta ini kira-kira seperti apa. Nanti kita tutup dengan diskusi. Baik, yang pertama adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita lihat dulu next berikutnya, tugas dan fungsi dari KPK sendiri. Dulu waktu di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu ada 5 tugas dan fungsi KPK. Tetapi di Undang-Undang 19 2019 itu ditambah satu lagi. Jadi fungsinya sekarang adalah yang pertama adalah pencegahan. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Tugas yang kedua adalah melakukan koordinasi, berkoordinasi dengan instansi-instansi yang ada di Indonesia ini, walaupun juga dengan instansi yang di luar Indonesia tentunya, yang sama-sama punya tugas untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik tentunya, termasuk Pemda-Pemda itu kan pelayanan publik juga. Lalu yang ketiga adalah fungsi monitoring, yaitu bagaimana kita melihat sistem administrasi di kementerian maupun lembaga, kemudian kita melakukan kajian, hasil kajian terkait dengan sistem administrasi itu apabila dilihat ada celah-celah dari sistem itu yang perlu diperbaiki agar tidak digunakan oleh para oknum untuk melaksanakan tindak pidana korupsi, maka rekomendasi itu diberikan kepada kementerian dan lembaga tersebut. Yang keempat adalah melakukan supervisi. Jadi KPK juga punya tugas untuk melihat
apakah aparat penegak hukum yang lainnya yang sama-sama melaksanakan tindak pidana korupsi itu sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing tentunya. Sehingga kalau misalkan saja ada kasus yang tidak jalan di sebuah instansi atau sebuah penegak hukum yang lain, maka KPK bisa membantu di dalam bentuk supervisi dan lain-lain. Yang ketiga baru penindakan. Ini yang seringkali kalau kita lihat di media seolah-olah tugas KPK itu hanya satu, nangkep orang, dan nangkep orang. Padahal kalau kita lihat barusan kira-kira ada 5 tugas yang utama, ditambah satu lagi sebenarnya adalah yang tambahan di Undang-Undang 19 2019 yaitu eksekusi. Di mana sebelumnya di Undang-Undang 30 2002 eksekusi ini dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan. Nah, dengan Undang-Undang baru 2019 ini maka eksekusi dari hasil vonis dari hakim yang sudah berkekuatan tetap, maka itu yang melakukan eksekusinya adalah teman-teman dari KPK langsung gitu kan ini. Nah, untuk menjalankan 6 fungsi ini, maka KPK punya struktur organisasi yang seperti berikut. Jadi sekarang di Undang-Undang 19 2019 itu pimpinan KPK itu ada Dewan Pengawas. Kalau dulu tidak ada Dewan Pengawas, kalau di tahun 2019 dengan Undang-Undang 19 ini, maka sekarang ada Dewan Pengawas, pimpinan dan Dewan Pengawas. Slide berikutnya. Nah, untuk membantu menjalankan pimpinan di dalam melaksanakan tugas-tugas tadi, maka ada 5 kedeputian di situ dan 1 sekretariat jenderal. Nah, salah satu kedeputian yang kebetulan hadir hari ini saya sebagai pelaksana tugas di Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, ada Deputi Pencegahan, Deputi Korsub, Deputi Informasi dan Data, dan Deputi Penindakan. Nah, di kedeputian kami, di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, itu ada 4 direktorat yang menjalankan tugasnya. Ada Direktorat Jejaring Pendidikan, ada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, lalu ada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, dan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Nah, yang perlu diketahui bahwa apa bedanya teman-teman di pencegahan dengan pendidikan, gitu kan, ini. Slide berikutnya. Kalau orang-orang teman-teman di pencegahan itu adalah targetnya bagaimana perbaikan sistem. Jadi sistem yang ada di Indonesia ini, maka perlu dilihat lagi apakah sistemnya sudah bagus atau tidak, efektif atau tidak, apakah sudah bebas dari korupsi atau tidak. Dan itu akan dilihat. Kalau memang belum berbasis teknologi informasi, kita lihat apakah cukup dengan konvensional saja, dan seterusnya. Selain itu juga menjalankan sistem yang disebut dengan pelaporan gratifikasi, supaya siapapun juga para pejabat negara, pegawai negeri, dan lain-lain gitu di sini yang mendapatkan gratifikasi dan menganggap bahwa itu adalah gratifikasi yang harus dilaporkan, maka dilaporkan lewat sistem pelaporan gratifikasi. Yang kedua adalah bagaimana membuat transparansi para pejabat negara ini di dalam mengelola harta kekayaannya. Maka disebut pelaporan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara, gitu kan ini. Nah, harapannya sebetulnya dengan LHKPN ini, dengan pembentukan sistem pelaporan ini, harapannya seluruh pejabat negara itu bisa melaporkan secara transparan kepada masyarakat gitu di sini bahwa harta yang saya miliki itu seperti ini. Nah, sehingga tidak ada yang tutup-tutupi lagi. Apabila masyarakat melihat bahwa ya, kenapa dia hartanya cuma segitu, pas dilihat misalkan lah itu tanah sana belum dilaporin gitu kan, dia rumah di sana itu punya belum dilaporin, kemudian itu mobil berjeret kayak gitu, kok diakunya cuma 4 biji gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi partisipasi masyarakat di dalam mengawasi kekayaan pejabat negara, salah satunya melakukan atau melihat ke pelaporan LHKPN. Sehingga harapannya tentunya para pejabat
itu bisa melaporkan secara transparan gitu ya. Katanya susah ngisi LHKPN, akan susah betul apabila memang harta kita tidak jelas dari mananya gitu kan sini ya. Kita punya 2 bidang, 3 bidang tanah saja pun kalau kita tidak jelas pendapatannya dari mana, maka akan sulit mengisi LHKPN. Tetapi saya ambil contoh saja misalkan ya, salah satu pejabat kita waktu kemarin sudah dipublik juga, Sandiaga Uno misalnya gitu ya, Menteri Pariwisata. Dia hartanya bejibun gitu kan ya dia ini, tapi dengan mudahnya dia melaporkan gitu kan. Dia pernah cerita ke saya, tidak sampai sehari, Pawan saya sudah selesai itu LHKPN saya, padahal hartanya triliunan gitu kan. Tapi karena jelas dari mananya, dengan mudahnya dia akan laporkan. Tapi bagi para pejabat yang hartanya tidak seberapa, tapi tidak jelas, juga susah juga ngisinya itu kan ini. Maka dengan LHKPN ini adalah bagaimana melihat bahwa seorang pejabat itu bisa melaporkan secara transparan apa yang didapatnya. Lalu sekarang ditambah lagi ada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Nah ini kita tahu bahwa nanti kita lihat di belakang bahwa ternyata kasus-kasus yang sering terjadi yang ditangani oleh KPK ini adalah suap. Sebenarnya ini dalam tangkap tangan seringkali adalah masalah suap menyuap. Nah kalau sudah suap menyuap biasanya yang terjadi adalah yang menerimanya itu para pejabat negara, sedangkan yang menerimanya adalah pihak swasta, pihak sektor usaha, sektor swasta. Nah oleh sebab itu kita juga memikirkan bahwa tidak cukup kita memberikan sosialisasi kampanye kepada para penyelenggara negara, sementara dari pihak swastanya juga masih tetap saja memberikan sesuatu dalam bentuk suap ataupun gratifikasi. Nah oleh sebab itu dua pihak ini tetap kita jalankan. Yang pertama adalah penyelenggara negaranya kita berikan sosialisasi, pengertian, pemahaman dan lain-lain. Tapi di sisi yang lainnya pihak swastanya juga lewat anti korupsi badan usaha ini. Maka dibuatlah sistem-sistem yang ada di badan usaha, di sektor swasta ini, supaya anti korupsi. Salah satunya mungkin kita dengar ya, kalau KPK mengeluarkan panduan cek, misalnya gitu ya sini ya. Kalau yang berbayar, misalnya ada ISO 37001, misalnya itu ya ini ya. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana membuat sistem anti korupsi di dalam sebuah badan usaha di sini. Nah di pencegahan itu adalah targetnya ke sistem, gitu kan sedia ini. Nah sedangkan di pendidikan kami, di pendidikan anti korupsi ini targetnya adalah individu, orang per orang, gitu kan sedia, bukan sistemnya. Jadi bagaimana orang-orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, para pejabat Indonesia ini terlepas dari tindak pidana korupsi. Nah, oleh sebab itu di tempat kami itu ada yang pertama adalah sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Seperti hari ini misalkan itu adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan gitu ya, apa itu korupsi, dampaknya dan lain-lain, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang yang anti korupsi gitu ya. Kemudian kampanye-kampanye juga kita lakukan lewat media massa maupun non media massa, istilah kita pakai juga above the line, below the line gitu kan ya, pakai kita punya Instagram dengan digital campaigns dan lain-lain gitu kan ya, pakai TikTok dan lain-lain di sini. Nah kemudian ada yang disebut dengan Direktorat Jejaring Pendidikan Anti Korupsi. Nah di jejaring anti korupsi ini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini, nilai-nilai integritas ini ke seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ini, mulai dari PAUD, gitu kan ya, ini PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai ke perguruan tinggi. Nah ini bagaimana menerapkannya? Ada yang lewat insersi mata kuliah, gitu kan ya, ada yang mata kuliah khusus untuk mengenai anti korupsi. Ada beberapa perguruan tinggi yang mengeluarkan 2 SKS sampai 3 SKS khusus mata kuliah anti korupsi. Tapi ada juga yang menginsersikan nilai-nilai anti korupsi ini ke dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Ya monggo saja gitu kan ya. Kita tidak memaksakan untuk menjadi apakah itu mata kuliah khusus atau menjadi insersi di satu
mata pelajaran atau mata kuliah monggo saja, gitu kan ya. Ini silakan saja. Nah, tetapi jejaring pendidikan itu bukan hanya siswanya saja, bukan hanya mahasiswanya saja yang diberi pelajaran atau diberi pemahaman nilai-nilai anti korupsi dan diimplementasikan, tetapi lingkungan yang ada di sekitar pendidikan itu juga harus anti korupsi. Artinya kalau kita di sekolah misalnya gitu kan ya, bukan saja siswanya yang diberi pelajaran di mata pelajaran Pancasila, PKN dan lain-lain, tapi gurunya juga harus anti korupsi gitu. Ini jadi jangan gurunya mengajarkan nilai-nilai anti korupsi, tapi setiap akhir semester menunggu pemberian dari orang tua misalnya gitu kan. Nah, ini agak berseberangan gitu kan ya, anak-anak diajarkan hal seperti itu. Kepala sekolahnya juga demikian, misalkan ya mengelola BOS itu seperti apa, lalu ada pengawas sekolah, ada komite sekolah. Kalau di perguruan tinggi mungkin bukan mahasiswanya saja yang diajarkan untuk mata kuliah anti korupsi atau insersi mata kuliah anti korupsi, tapi bagaimana dengan dosennya tadi disinggung oleh Pak Dodi, boleh enggak gitu menerima sesuatu oleh-oleh dari dosennya, dari mahasiswanya. Nah, nanti kita bahas gitu kan ini. Lalu bagaimana dekannya, bagaimana rektornya, bagaimana senatnya, bagaimana PKM-nya yang ada di mahasiswanya sendiri. Jadi jejaring pendidikan itu bukan hanya siswa-mahasiswa saja yang belajar, tetapi lingkungannya juga harus semuanya mendukung terhadap anti korupsi. Lalu ada diklat anti korupsi. Nah, kami juga punya pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Salah satunya kita mensertifikasi siapapun juga termasuk mahasiswa, dosen dan lain-lain itu menjadi penyuluh anti korupsi, PAK, paksi, ya, penyuluh anti korupsi. Ini sudah sampai hari ini sudah 2047 penyuluh seluruh Indonesia yang sudah ada. Kemudian ada 40 forum penyuluh anti korupsi yang sudah ada. Itu macam-macam, ada mahasiswa, ada dosen, ada widya suara, ada penggiat seni, ada juga mahasiswa dan lain-lain, banyak gitu yang jadi penyuluh anti korupsi atau menjadi ahli pembangun integritas. Dan yang terakhir adalah Direktorat Peran Serta Masyarakat. Ini mendorong bagaimana dan membina masyarakat supaya lebih berperan serta di dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Karena kita tahu bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri. Jadi seluruhnya harus diikut sertakan, seluruh masyarakat ikut serta di dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, di dalam strategi pemberantasan korupsi, next untuk menjalankan tugas-tugas yang ada tadi, maka KPK punya strategi pemberantasan korupsi di dalam trisula disebutnya, gitu kan? Ya, 3 sula. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi di pendidikan ini bagaimana kita membangun nilai-nilai integritas, membangun nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh insan Indonesia. Sebab kita yakin bahwa namanya pendidikan, namanya sosialisasi, ini tidak ada batasan juga. Kalau saya katakan bahwa pendidikan anti korupsi ini akan kita mulai dari PAUD, atau sudah kita mulai dari PAUD, ya, sampai orang sebelum MAUD, kira-kira seperti itu kalau dibahasakan ini. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin orang tidak melakukan korupsi. Mungkin di beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwa ada seorang, kalau sekarang mungkin mantan gubernur yang ditangkap oleh KPK, padahal pejabat tersebut memiliki award, memiliki penghargaan anti korupsi yang sangat banyak. Tapi tetap aja ditangkap oleh KPK. Karena sekali lagi bahwa orang melakukan korupsi bukan karena niat saja, bukan karena kesempatan, tapi memang situasinya memungkinkan gitu kan ini. Oleh sebab itu, selain diri sendiri tadi, maka lingkungan juga harus mendukung terhadap nilai-nilai anti korupsi di sini. Sebab satu kesempatan dan niat muncul itu di sini, maka bisa jadi terjadi tindak pidana korupsi. Nah, oleh sebab itu lewat pendidikan ini, maka kita
mencoba membangun nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas ini pada seluruh insan Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, supaya bukan hanya pemahamannya saja. Ya, awalnya mungkin masalah seperti hari ini mungkin pemahaman saja, pengetahuannya bertambah gitu kan ya. Tapi kami berharap tentunya setelah pengetahuan bertambah, kemudian ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan di sini. Nanti di belakang kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman sivitas akademika yang lainnya di dalam membangun nilai-nilai integritas ini, bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya tentunya dengan memberikan nilai-nilai ini kepada seluruh masyarakat, maka masyarakat selain paham dengan anti korupsi, paham dengan itu korupsi dan dampaknya, maka ada timbul keinginan untuk tidak melakukan korupsi. Untuk apa kita korupsi? Nanti setelah kita lihat di belakang ini. Yang kedua adalah merupakan pencegahan tadi. Bagaimana pencegahan memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem supaya orang tidak bisa korupsi. Jadi kalau sudah ada niat, tapi karena sistemnya sudah ditutup semuanya, maka ya tidak mungkin juga orang bisa melakukan korupsi. Nah, sedangkan sila yang ketiga adalah penindakan. Tentunya ini adalah sebagai efek jerah supaya orang melihat bahwa oh ternyata kalau dikorupsi bukan keluarganya saja yang dirugikan, bukan dirinya sendiri dan keluarganya saja yang dikeluarkan, bahkan mungkin masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Belum lagi hukuman badan, belum lagi hukuman uang pengganti dan lain-lain gitu kan. Sehingga dengan penindakan ini orang menjadi takut untuk korupsi gitu ini. Nah, 3 strategi pemberantasan korupsi KPK ini bisa berjalan dengan baik dan efektif jika ada komitmen pimpinan dan politik tentunya kalau di Indonesia ini sangat berperan gitu ini. Tetapi jangan lupa pula bahwa peran serta masyarakat, baik itu untuk pendidikan, untuk pencegahan maupun penindakan, itu sangat-sangat diharapkan. Karena tanpa peran masyarakat, maka KPK juga tidak bisa bekerja secara efektif biasanya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana sebuah nilai yang sudah ada di Indonesia ini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi, yaitu dipotret oleh teman-teman BPS dalam bentuk survei penilai integritas, survei perilaku anti korupsi, SPAK, gitu kan ya, yang keluarnya menjadi IPAK, gitu kan, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Next berikutnya, di dalam survei ini yang dilakukan oleh BPS, itu dilihat bagaimana persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap anti korupsi. Persepsi artinya pemahaman yang dipahami oleh masyarakat terkait dengan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi, bagaimana kemudian pengalaman yang terjadi di lingkungannya. Misalkan saja bagaimana mengurus perizinan, bagaimana mengurus sesuatu di pelayanan publik, gitu kan ya, apakah pembayarannya lebih sesuai atau lebih mahal dari apa yang tertera di itu yang terjadi di pengalaman, gitu kan. Nah, ternyata hasil penilaian dari BPS dalam bentuk survei perilaku anti korupsi, ya secara nilai sebetulnya kita alhamdulillah meningkat, gitu kan ya di sini ya, meningkat dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu itu 3,83, tahun 2021 3,88, gitu kan, meningkat, gitu kan ya ini. Persepsinya juga meningkat, artinya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai integritas, terhadap nilai-nilai anti korupsi ini juga bertambah, gitu di sini. Walaupun mungkin dari segi pengalaman agak penurunan sedikit, gitu kan sini ya ini, tetapi dengan pengetahuan yang cukup bertambah gitu di sini, maka harapannya tentunya masyarakat lebih memahami mengenai anti korupsi ini dan menjauhi nilai-nilai korup tersebut. Nah, dari penilaian BPS ternyata masih ada masyarakat kurang lebih mungkin karena pandemi kemarin, gitu kan ya, pandemi kemarin sampai hari ini mungkin di tahun 2021 dipotret oleh BPS
masyarakat masih mengeluarkan uang lebih gitu ya. Apakah itu karena malas keluar gitu kan ya, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, maka dia ngasih lebih lewat calo dan lain-lain gitu kan ini. Jadi masih 17% masyarakat membayar melebihi ketentuan gitu kan ini. Baik itu dalam melaksanakan layanan secara sendiri maupun mungkin menggunakan tadi perantara tadi, calo tadi gitu ini. Yang sebelumnya di tahun 2020 cuma 16,79%, ternyata 2021 meningkat 17,61%. Nah ini yang perlu kita cermati gitu kan. Ternyata masyarakat masih gitu kan ya, masih memberikan sesuatu melebihi ketentuan yang ada. Entah itu nanti kita lihat, entah itu karena karena memberikan sesuatu karena ucapan terima kasih dan lain-lain, nanti di belakang kita lihat. Nah, berikutnya selain itu, secara global Indonesia juga dipotret oleh pihak luar, pihak Transparansi Internasional. Next, berikutnya yang kita kenal dengan Indeks Persepsi Korupsi, IPK atau CPI ya, Corruption Perception Index itu isinya ini. Indonesia sendiri tahun yang lalu kita nilainya turun 37. Sebelumnya kita 40 gitu kan ini. Nah, tahun ini kita naik 1 yaitu 38 gitu sini ini. Nah, CPI ini atau IPK ini memperlihatkan bahwa kalau nilainya ini 0 sampai 100 ya. Kalau nilainya mendekati 100, artinya negara tersebut kerentanan korupsinya itu sangat rendah gitu di sini. Artinya sistemnya sudah terbangun dengan baik, kemudian individunya juga sudah nilai integritasnya sudah bagus gitu kan sini ini, maka kerentanan korupsinya rendah gitu kan sini ini. Nah, nilai yang mendekati nilai 0, maka negara tersebut kerentanan korupsinya tinggi itu di sini. Artinya mungkin sistemnya juga masih kurang bagus gitu kan ya ini ya. Artinya orang bisa melakukan korup, atau juga individunya juga masih belum berintegritas gitu kan ini, sehingga nilainya mendekati 0 gitu sini. Nah, Indonesia itu nilainya adalah 38, tahun ini 38, sebelumnya 37, naik 1 gitu kan ya ini ya. Tapi sebelumnya itu nilainya 40 gitu kan ya ini ya, 40 kemudian turun 37, kemudian naik sekarang 1 gitu di sini. Next, berikutnya. Nah, kalau kita lihat, next berikutnya. Next berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, negara-negara yang di Skandinavia itu nilainya 85, 88 gitu kan ya, ini mendekati angka 100 gitu kan di sini ya ini. Tapi yang daerah-daerah di bawah ya, mohon maaf, di di daerah Asia gitu. Next berikutnya, boleh kita. Ini yang nilainya 80-an ya cuman Singapura aja gitu kan ya ini ya. Sementara Malaysia juga 48, kemudian Thailand 35, kemudian Filipina 33, ya kita cukup 38 gitu kan sini, walaupun sebetulnya kita mengharapkan lebih gitu ya, mungkin kita dorong nanti ke depan supaya lebih ini lagi gitu. Next berikutnya. Nah, ini diperlihatkan bahwa kenaikannya seperti ini. Jadi tahun 2019 naiknya 40, kita sebenarnya berharap bisa naik 42 waktu itu ya di tahun 2020, tapi bahkan menjadi turun ke 37. Hasil diskusi waktu itu karena mungkin pada saat pandemi di awal-awal itu di 2020 itu karena bencana, kemudian banyak relaksasi dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah supaya masyarakat itu di dalam perizinan, dalam PBJ dan lain-lain karena bencana, maka regulasinya dibuat relaksasi, dikendorkan gitu kan. Tapi
ternyata teman-teman di luar melihatnya itu adalah maka rentan dengan relaksasi regulasi bahkan rentan menjadi korupsi sehingga turun menjadi 37. Nah tahun ini kita naik satu yaitu 38 gitu kan ya ini ya. Jadi kenaikan yang cukup signifikan menurut kita, namun ternyata tidak bisa mendongkrak lebih dari satu secara kumulatif gitu kan sini ya ini. Bahkan banyak juga yang turun gitu kan sini ya ini ya. Termasuk di demokrasi, sistem demokrasi di kita masih dinilai turun dari 24 menjadi 22 gitu kan sini turun juga. Kemudian dari penilaian dari Bettelman itu 37 menjadi 33. Selainnya adalah stagnan nilainya gitu kan sini ya ini. Next berikutnya, nah ini yang satu satu potret lagi berikutnya next yang dipotret oleh Global Corruption Barometer. GCB ini melakukan ininya 4 tahun sekali gitu kan ya ini. Di tahun 2020 memperlihatkan bahwa di Indonesia ternyata tadi budaya permisif, budaya saling memberi itu sudah dianggap budaya gitu kan ya, memberi itu sudah dianggap budaya gitu ya ini ya. Nah sehingga menurut potret GCB ini tadi karena kebiasaan kita memberi sesuatu di sini apakah uang atau barang yang lain gitu di sini ini itu mengakibatkan tadi kerentanan korupsi ini kita masih jauh gitu kan ya, artinya masih bisa terjadi gitu kan ya, karena kebiasaan-kebiasaan di antara kita yang memberi lebih, apakah itu sebagai ucapan terima kasih gitu kan sini ya ini, bahkan hasil potret ini itu 25% karena diminta gitu kan sini ya, karena diminta lebih misalnya yang harusnya 100.000 diminta 150, ya 25% yang ngasih gitu kan sini ya. Atau ada juga yang ditawari gitu kan ya, dengan alasan bisa lebih cepat, misalnya lebih baik dan lain-lain. Tapi yang hebatnya adalah ada juga yang tidak diminta, gitu kan ya. Ada yang tidak diminta tapi ngasih, gitu kan sih dia ini. Sebagai ucapan terima kasih, sebagai kita orang Timur mungkin ya, kita memberikan sesuatu gitu di sini. Tapi inilah yang mengakibatkan kerentanan korupsi di kita itu masih tinggi gitu di sini ini. Nah akibatnya kita lihat next berikutnya yang terjadi di kita, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK khususnya di sini sampai Desember 2021 tadi, karena budaya kita memberi sesuatu ucapan terima kasih apalah dan sebagainya, atau ingin sesuatu yang lebih, ingin dipercepat dan lain-lain, sehingga kalau kita lihat dari 1.200-an perkara yang ditangani oleh KPK ini, 284 itu perkara terkait pengadaan jasa, yang paling besar itu 791 terkait dengan penyuapan. Nah, suap penyuap ini ya tadi karena memberi sesuatu, gitu kan ya, memberi sesuatu supaya melaksanakan sesuatu. Ini karena tadi kebiasaan kita, bahkan takutnya kita sudah menjadi budaya kita memberi tadi, itu akibatnya adalah bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh KPK sendiri mayoritas itu adalah terkait dengan penanganan perkara penyuapan dan pengadaan barang dan jasa gitu sini ini. Apakah cuma ini aja yang disebut dengan korupsi gitu kan ya? Kita lihat sekarang berikutnya di Undang-Undang 3199 itu ada pasal 2 yang menyebutkan bahwa korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perseorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, orang dulu itu menganggap bahwa yang namanya korupsi itu ya seperti pasal 2 ini yang ada di background hijau ini. Sehingga pada suatu saat ada seorang pejabat negara yang ditangkap oleh KPK, sudah dijadikan tersangka oleh KPK, kemudian dia biasanya kan keluar ditanya oleh wartawan dan lain-lain gitu. Bagaimana Pak tanggapannya gini? Apa yang dikatakan oleh pejabat tersebut?
Apa salah saya? Kenapa saya ditangkap oleh KPK? Pertanyaan saya, berapa uang negara yang saya ambil? Berapa uang negara yang saya rugikan? 0%, 0 rupiah. Saya tidak pernah merugikan keuangan negara. Jadi mereka menganggapnya tidak bersalah gitu di sini ya. Padahal itu hanya pasal 2 gitu di sini. Dengan Undang-Undang 20 2021 gitu di sini, maka yang disebutnya korupsi ini dikembangkan sekarang. Bukan hanya satu pasal, sekarang ada 30 pasal gitu. Yang disebut korupsi itu bukan hanya pasal 2 yang tadi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi sekarang ada 30 pasal gitu. Nah, kalau dikelompokkan 30 ranting ini dikelompokkan menjadi 7 dahan lah kira-kira gitu kan ya. 7 dahan itu yang pertama adalah itu pasal 2 pasal 3 yaitu terkait dengan keuangan negara atau perekonomian negara tadi gitu intinya ini. Jadi kalau dia merugikan keuangan negara dengan dia ini, maka dia disebut dengan koruptor karena dia mengkorup keuangan negara dan merugikan keuangan negara. Tapi jangan lupa itu baru 2 pasal. Ada pasal yang lainnya, misalnya di kelompok 2 itu suap menyuap. Yang kelompok 3 itu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu kira-kira seperti ini. Kalau jabatan, salah satu jabatan misalnya bendahara lah, kira-kira bendahara. Bendahara itu kan salah satunya adalah membuat laporan keuangan. Bendahara itu membuat laporan keuangannya dalam 3 buku. Buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 itu kalau ada yang nanya orang luar, kasih buku 1. Kalau nanyanya Pak, mohon maaf nih, misalkan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, ini contoh-contoh aja nih ya. Saya kasih buku 2. Nilai uangnya sama dengan buku 1, sama. Katakanlah 10 miliar, buku 2 juga 10 miliar. Bedanya apa? Kalau di buku 1 itu orang tidak pernah tahu isinya kayak apa gitu. Yang benar aja, yang normatif aja di buku 1. Buku 2 itu udah kelihatan tuh. Ternyata penggunaan yang 10 miliar itu tidak seperti yang kita lihat gitu ininya ya. Nanti ada buku 3 lagi. Buku 3 itu lebih detail lagi gitu. Lebih detail lagi yang kira-kira yang sudah keluar dari aturan-aturan lain. Tapi dicatat oleh bendahara itu dicatat gitu isinya. Nah, kalau sudah ada buku 1, buku 2, buku 3 sebagai pejabat tadi, dia punya jabatan sebagai bendahara, kalau ketahuan itu dianggap sebagai penggelapan dalam jabatan, salah satunya ini. Yang keempat pemerasan misalnya ini. Lalu yang kelima perbuatan curang, yang keenam konflik kepentingan dalam pengadaan. Misalkan ini mohon maaf saja ini contoh saja sebagai PPK atau KPA gitu kan ya, menunjuk saudaranya untuk melaksanakan proyek pembangunan gedung kelas misalnya kayak gitu ya, atau sepupunya yang ditunjuk. Nah itu kan konflik kepentingan dalam pengadaan gitu kan ini. Ya gratifikasi gitu kan ya. Nah pertanyaannya, apa sih beda gratifikasi, suap menyuap dan pemerasan? Kira-kira seperti itu ya kalau kita lihat. Next di slide berikutnya kita coba pahami ya. Yang disebut dengan gratifikasi itu adalah pemberian seseorang kepada pejabat yang punya kewenangan gitu kan, yang berkaitan dengan yang memberikan tadi gitu di situ ya. Tapi tidak ada deal, tidak ada apa istilahnya itu kesepakatan gitu di sini ya ini. Kayak tadi misalkan Pak Dekan yang mengatakan boleh nggak kalau mahasiswa memberi sesuatu ke dosennya gitu kan sedia ini. Selama mahasiswa tersebut tidak ada kaitannya dengan dosen tersebut, artinya dosen itu tidak ngajar mahasiswa itu, artinya mahasiswa itu tidak mengambil mata kuliah dosen tersebut gitu kan sedia ini. Tidak ada kaitannya dengan kewenangan dosen tersebut terhadap nilai-nilai mahasiswa tersebut. Ya monggo-monggo saja gitu kan setianya. Tapi yang dikhawatirkan pemberian ini tadi gitu kan ya ini, kapan terjadinya kalau gratifikasi itu adalah manakala dosen tadi yang sering mendapatkan pemberian dari mahasiswa gitu ini, mungkin semester ini tidak ngajar gitu kan sini ya. Tapi mahasiswa itu sering ngasih gitu kan ya, oleh-oleh atau apapun juga nanya ke dosen tersebut. Semester depannya ngajar, dosen tersebut ngajar gitu sini.
Maka dikhawatirkan karena pemberian sebelumnya di semester 1 tadi misalkan gitu ya sini, ini akan mempengaruhi penilaian dosen pada semester 2 kepada mahasiswa tersebut. Waktu semester 1 mungkin nggak ngajar, tapi semester 2 dia ngajar gitu di sini. Nah, dikhawatirkan dosen tersebut memberi nilai kepada mahasiswa tersebut berdasarkan pemberian waktu semester 1. Gitu. Nah, ini yang disebut gratifikasi itu disebut ini. Nah, sehingga kalau memang dosen tersebut menerima sesuatu, kalau dikhawatirkan penerimanya ini mempengaruhi kewenangan dia di dalam penilaian apapun yang lain, ya sebaiknya ditolak gitu. Tapi kalau memang tidak ada hubungannya dengan kaitannya dengan mahasiswa tersebut dan nggak mungkin saya ngajar mahasiswa tersebut di dalam mata kuliah ini atau di perguruan tinggi ini, gitu, orang beda jurusan dan lain-lain, nggak ada, monggo saja gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa lah ini satu jurusan dengan saya, mungkin sekarang saya nggak ngajar, mungkin di semester 3 saya ngajar. Nah, itu sebaiknya kita tolak. Nah, itu yang disebut dengan gratifikasi. Kalau suap, itu pemberiannya jelas, karena ada kesepakatan tadi. Misalnya, ini yang mudah saja ya, yang biar gampang dicerna gitu kan ya ini. Kalau gratifikasi tadi, ngasihnya di semester 1, nanti masalahnya terjadi di semester 2 gitu. Kalau suap, itu terjadi di semester yang sama. Ini contoh yang gampang saja gitu. Mahasiswa supaya dapat nilai A, maka dia memberi sesuatu kepada dosennya. Pak dosen, saya dapat A dong semester ini, gitu kan ya. Nih, saya ngasih ini nih, tapi tolong kasih A ya. Terus kata dosennya, nah, kamu cuma kalau ngasih gini mah nggak bisa lah, paling B. Gitu. Jadi gimana ya? Saya mintanya ini tambahin ini. Wih, sepakatlah, gitu kan ya ini. Sepakatlah pemberian tadi, penerimaan tadi oleh dosen dan mahasiswa ke nilai A. Nah, kalau itu suap namanya gitu sini. Karena sudah ada kesepakatan gitu sini ya ini. Tapi kalau gratifikasi tadi semester 1 ngasih, terjadinya di semester 2. Gitu di sini ya. Nah, kalau suap pada saat itu juga terjadi gitu kan ya ini ya. Jadi di semester yang sama supaya dia dapat nilai A, mahasiswanya ngasih sesuatu, dosennya nerima, sepakat. Nah, itu suap. Nah, kalau pemerasan terbalik. Kalau pemerasan si dosennya yang meras gitu kan sedia ini. Kata dosen ke seorang mahasiswa, kamu tahun ini nggak akan dapat A. Loh, kenapa Pak? Nilai saya kan bagus. Nggak mungkin. Kamu nggak ngasih sesuatu ke saya misalkan gitu. Wah, saya juga nggak. Ya udah, kalau kamu misalnya nggak ngasih ke saya, maka kamu tetap nilainya nggak boleh A. Kamu dapat C. Nah, supaya dapat A tadi karena mahasiswa ngerasa nilai saya bagus, kenapa dapat ini? Tapi karena tadi harus ngasih sesuatu, akhirnya dia ngasih supaya dapat A. Nah, itu pemerasan sepihak, gitu kan sedia ini. Kira-kira itu ya perbandingan gratifikasi, suap dan pemerasan, gitu kan sini ini. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. Kenapa Indonesia? Kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Negara di Indonesia ini penerimaan pajak kita itu 20% untuk pendidikan, walaupun kita juga masih debatable katanya. 20% pendidikan ini apa gitu kan ya? Apakah betul-betul untuk pendidikan, tapi untuk sarana-sarana pendidikan atau yang lain gitu kan ya? Pokoknya berhubungan dengan pendidikan, karena kami juga pernah melakukan itu di kementerian-kementerian yang non pendidikan gitu kan sini ya. Diklat itu dihitung juga 20%, harusnya menurut kami tidak masuk misalnya di 5% untuk kesehatan, sebagian untuk infrastruktur dan lain-lain gitu sih. Ini di Indonesia seperti ini. Next, berikutnya kita lihat di Jerman itu dari pajak itu persentase pajak dari GDP-nya itu 44,5% gitu kan sini. Diberikan untuk pendidikan, pendidikan tinggi gratis, makanya pendidikan di sana sekolah gratis misalnya untuk di Jerman. Maka IPK-nya 80. Nah, ini kita bandingkan saja gitu ya. Finlandia itu 54,2% pajak dari GDP-nya itu ya ini. Lalu pendidikannya gratis. Ada yang nganggur ditangani oleh negara gitu kan, dikasih supaya bisa hidup walaupun pas-pasan, pokoknya hidup gitu kan oleh negara, ditanggung di sini. Nah, sedangkan Indonesia sendiri hanya 11% gitu kan ya, ini dari GDP itu baru 11%. Dan CPI kita 37 tahun yang lalu ya. Tahun ini harusnya 38 nih. Mungkin nanti dikoreksi di sini.
Nah, apakah ada gitu kan korelasi antara bagaimana persentase pajak ini untuk pendidikan gitu kan sini ini dengan yang lain gitu sini ini. Nah, kita lihat berikutnya. Kenapa kita harus aware terhadap korupsi di sini gitu di sini. Next berikutnya. Orang melakukan korupsi itu ternyata bukan hanya kepada pribadinya saja yang dirugikan gitu kan ya, pribadi ataupun keluarga gitu. Namun ternyata kalau kita lihat ya, kalau yang melakukan korupsinya itu adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap ekonomi, perekonomian negara gitu sih. Apa yang terjadi? Pasar jadi rusak gitu kan ya. Harga yang harusnya kita dapatkan murah menjadi tinggi. Harga, kemudian persaingan usaha yang tidak sehat antara satu pengusaha dengan usaha yang lainnya. Lalu kalau korupsi yang dilakukannya adalah para penyelenggara hukum di situ ininya, maka hukum jadi bisa dijual belikan. Yang harusnya dihukum jadi tidak dihukum. Yang harusnya bebas malah dihukum dan seterusnya. Penurunan kualitas hidup, pembangunan berkelanjutan. Ini juga demikian. Kalau misalnya tadi di infrastruktur, jembatan yang harusnya setahun, 5 tahun, atau sampai 10 tahun itu kuat, baru setahun udah rubuh. Gitu kan sini ini. Maka yang terjadi, ya kehidupan di pedesaan atau di seluruh daerah ya tidak berkesinambungan. Artinya bisa kesehatan bisa turun, bahkan mungkin kemiskinan bertambah dan lain-lain gitu kan sini ini. Kalau korupsinya dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, misalnya contoh yang kemarin gitu kan di sini ya rusak demokrasi kita, rusak juga gitu di sini. Dan yang lebih penting lagi, ternyata korupsi ini juga bisa merusak atau melanggar hak-hak asasi manusia. Pendidikan yang harusnya gratis, pendidikan yang harusnya murah gitu kan ya ini. Manusia Indonesia yang harusnya mendapatkan kesejahteraan yang nggak dapat gitu di sini. Jadi hak-hak dasar manusia Indonesia juga direnggut oleh para koruptor di sini gitu di sini. Dan bisa menyebabkan kejahatan-kejahatan lainnya tentunya. Pertanyaannya apa orang bisa melakukan korupsi gitu kan sini, sehingga tadi dampaknya sedemikian besar gitu kan sini ini. Next berikutnya, kalau kita lihat secara teori gitu di sini bahwa orang melakukan korupsi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah karena pressure, gitu kan ya, karena tekanan baik dari internal maupun dari dari lingkungan gitu di sini ini, atau mungkin karena ada kesempatan. Dan yang ketiga adalah masa rasionalisasi. Masa saya sudah 10 tahun bekerja di sini cuma segini-segini aja, ya boleh dong saya ngambil dikit gitu kan. Itu rasionalisasi gitu di sini. Atau pressure tadi. Keinginan-keinginan keluarga, keinginan pribadi untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan, nah itu juga bisa menekan dia untuk melakukan tindak pidana korupsi di sini ini. Teori yang baru ditambahkan satu lagi adalah capability, bahwa selain pressure, opportunity atau rasionalisasi, maka dia harus punya kemampuan juga untuk melakukan atau punya kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut di sini. Orang punya integritas tinggi. Kalau sistemnya yang lemah, sistemnya yang bolong, banyak celahnya, ya orang dengan terpaksa gitu kan ya, terpaksa melakukan tindak pidana korupsi tentunya gitu dunia ini. Maka selain orang, ya sistemnya juga harus diperbaiki. Kesempatan kita tutup sebanyak-banyaknya supaya tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah terakhir, apa yang bisa kita lakukan sebagai para pemuda, tentunya para mahasiswa, untuk mengantisipasi gitu kan ya ke depan di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertanyaannya yang pertama adalah kenapa harus ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam pencegahan korupsi di sini. Next, tadi dikatakan oleh saya bahwa apabila satu orang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, yang dirugikan bukan hanya dia dan keluarganya saja, tapi kita juga akan dirugikan secara langsung maupun tidak langsung gitu di sini. Jadi mau tidak mau kita ini adalah korban korupsi gitu di sini ini. Lalu kalau kita membiarkan gitu kan ini sistem yang korup, itu juga yang berakibat tadi dengan triangle-nya tadi gitu kan ya.
bisa pressure, bisa opportunity, karena sistem yang korup yang lemah tadi bisa terjadi juga gitu di sini ini. Lalu budaya konsumerisme kita gitu kan sini ini. Kemudian budaya permisif kita itu dipotret oleh beberapa kalangan tadi, salah satunya oleh GCB gitu kan ya, Global Corruption Barometer. Ternyata ya memang kita permisif, kita budaya-budaya konsumerisme kita masih ada gitu sih. Dan yang paling penting adalah bahwa kita semua harus berpartisipasi, dan itu dijamin oleh undang-undang di pasal 41 di Undang-Undang 3199 bahwa setiap manusia Indonesia itu punya hak untuk melakukan peran serta sebagai kontrol sosial juga tentunya di dalamnya di sini. Apa yang bisa kita lakukan Civitas Akademika? Next, berikutnya. Kalau kita lihat kan di Civitas Akademika itu ada tridharma perguruan tinggi gitu di sini. Jadi ada pendidikan, pengajaran, ada pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, kita harapkan tentunya di pendidikan, pengajaran, ini ada nggak mata kuliah atau mata pelajaran atau insersi ke dalam mata kuliah tertentu nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas ini. Saya nggak tahu di UPN sudah ada belum gitu. Kalau belum ada, mari sudah kita buatkan gitu di sini. Entah itu mata kuliah sendiri atau mungkin insersi dalam beberapa mata kuliah yang lain gitu sih ya. Ya, dosen-dosen bisa berkreativitas, dosen apapun juga memberi tugas-tugas tertentu pada mahasiswanya yang berhubungan dengan anti korupsi misalnya gitu di sini. Atau kita bikin pelatihan-pelatihan gitu kan ya, kaderisasi untuk kelompok-kelompok anti korupsi. Nah, dosen-dosen bisa juga menjadi pool of expert. Suatu saat mungkin teman-teman dosen di UPN Jakarta ini yang mungkin bisa ikut serta di dalam penyuluh anti korupsi, karena banyak juga dosen, bahkan ada asosiasi dosen penyuluh anti korupsi gitu kan ya, ini di Indonesia ini, itu juga berkolaborasi bersama-sama gitu kan ya. Nah, kemudian di pengabdian masyarakat mungkin KKN-nya bisa tematik gitu kan, tematik anti korupsi, misalkan ke desa tertentu bagaimana mengamati di desa itu, lalu membuat gerakan-gerakan anti korupsi di desa tersebut misalkan ya, itu KKN tematik. Di penelitian juga demikian, bisa mendorong mahasiswa melakukan skripsi yang bertemakan anti korupsi, atau dosennya membuat riset-riset atau kajian-kajian terkait dengan anti korupsi misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan di dalam tridharma perguruan tinggi. Mengapa kita sangat atau kami sangat konsen kepada pemuda ini, khususnya pada mahasiswa ini? Next, berikutnya, karena kesempatan para pemuda mahasiswa, slide next-nya, itu sangat besar sekarang untuk menjadi pemimpin. Yakni yang pertama adalah kalau teman-teman lulus dari perguruan tinggi, next. Nah, begitu lulus dari perguruan tinggi kurang lebih 21 tahun usia, itu sudah menjadi anggota DPR bisa, gitu di sini, DPR atau DPRD. Satu periode berikutnya menjadi bupati, wali kota bisa, gitu. Satu periode berikutnya menjadi gubernur bisa. Bahkan sekarang usia 40 tahun bisa jadi presiden gitu sih ya. Nah, oleh sebab itu harus dari sekarang disiapkan gitu kan ya, selama menjadi mahasiswa ini harus punya niat yang cukup kuat gitu kan ya, untuk menjadi generasi muda yang menjadi yang berintegritas dan punya kompetensi tentunya. Karena cuma integritas saja tanpa kompetensi juga menjadi hal yang kurang gitu kan sebenarnya. Sehingga kompetensi dan integritas itu menjadi mata uang yang saling menguatkan gitu kan sebenarnya. Jadi kenapa kami concern ke pemuda, mahasiswa khususnya seperti ini. Dan 20 tahun yang akan datang, 2045, 20 yang akan datang, di mana Indonesia menjadi Indonesia emas 100 tahun gitu di sini, yang akan memimpin nanti, ya teman-teman semua ini, teman-teman yang sekarang menjadi mahasiswa, mungkin 20 tahun yang akan datang, itu adalah teman-teman ini yang menjadi pemimpin-pemimpin, yang akan menggantikan kami-kami ini, untuk menjadi para pemimpin di masa yang akan datang, gitu kan ini. Oleh sebab itu, mungkin dimulai dari sekarang nih, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Next, berikutnya.
Paparan berikutnya, next. Sudah kelihatan? Nah, bibit-bibit perilaku yang sering terjadi di mahasiswa, yang pertama adalah nyontek. Nah, ini penyakit yang dari dulu tidak pernah tuntas gitu kan ya, ini ada aja gitu kan ya niat-niat ini. Nah, oleh sebab itu ini bibit-bibit menjadi koruptif nanti ke depannya ya, ini oleh sebab itu maka jangan sampai nyontek. Bahkan di perusahaan di perguruan tinggi yang lain itu ada kalau nyontek drop out di sini ya. Slide-nya berikutnya, next. Jadi kalau nyontek drop out di sini ya ini. Lalu titip absen gitu kan ya, bolos gitu kan sini ya ini ya. Lalu terlambat masuk kelas gitu kan ya ini ya. Paparan berikutnya, next. Nah, ini terlambat, lalu plagiarisme ini sekarang dengan adanya google.com jadi dengan mudahnya gitu kan ya mencari sesuatu lalu tinggal copy paste aja gitu sini ya. Proposal palsu, gratifikasi ke dosen tadi ya, bentuk gratifikasi itu. Markup buku, penyalahgunaan dana beasiswa itu bisa dilakukan juga. Emang ada mahasiswa yang sudah korup gitu kan ya ini. Coba next berikutnya. Jadi kita berharap banyak gitu kan ya kepada mahasiswa ini. Dan ini walaupun ini sudah agak lama tahun 2015 ini ya, terjadi juga gitu kan ya ini ya. Dana bansos yang di korup gitu kan oleh mahasiswa. Next. Nah, yang agak viral kemarin, next gitu kan ya, ini terkait dengan pengadaan jaket BEM di sebuah universitas di Unair ya. Bagaimana para mahasiswa ini baik yang menjadi pengurus BEM maupun mahasiswa yang lainnya ini memanfaatkan uang-uang yang ada gitu kan ya, yang dikorup gitu kan ya, yang harusnya digunakan untuk pembelian jaket tapi ternyata uangnya digunakan untuk yang lain gitu kan sini ya. Next berikutnya. Next berikutnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua dalam bentuk karakter anti korupsi yang pertama adalah jangan pernah mau jadi korban gitu kan ya ini. Jadi kalau ada orang yang ngajak kayak gitu jangan pernah mau gitu kan ya. Dan kita harus supaya tidak jadi korban ya kita harus mencegah gitu kan ya. Mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua tentunya ini yang lebih parah lagi, jangan pernah mau jadi pelaku gitu kan sini ya ini ya. Next berikutnya, bagaimana menjaga integritas kita? Berikutnya, ini adalah 9 nilai anti korupsi yang diinikan oleh KPK. 9 ini supaya mempermudah daya ingat kita singkat dengan Jumat bersepeda kakak gitu kan ya ini ya. Jadi dari 9 nilai-nilai anti korupsi ini dengan Jumat bersepeda kakak ini, Jumat itu dari jujur, mandiri, tanggung jawab, lalu bersepeda ini adalah berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil. Nah kakak ini adalah kerja keras. Nah ini untuk memudahkan kita saja gitu, bagaimana mengimplementasikan nilai jujur, mandiri, tanggung jawab pada diri kita sendiri, gitu kan, atau pada lingkungan kita sendiri, baik itu di rumah maupun di lingkungan akademisi gitu kan sini ya. Next berikutnya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Nanti kalau sudah lulus mau jadi apa? Apakah menjadi pegawai? Next. Baik itu pegawai negeri maupun swasta maupun mungkin jadi dosen, mungkin yang lain-lainnya. Next. Berikutnya atau mungkin jadi pengusaha dengan ya ini. Pengusaha besar, kecil maupun menengah atau menjadi masyarakat gitu kan ya ini ya. Bisa jadi seperti itu. Lalu kalau sudah lulus gitu kan ya, apa jadi pegawai pengusaha, terus apa yang bisa kita lakukan? Next berikutnya. Nah pegawai tentunya harus bayar pajak gitu kan ya, jangan ikut-ikutan korupsi. Sebagai pengusaha juga demikian harus bayar pajak, jangan menyuap, jangan ikut markup ataupun sekongkol dengan para pejabat yang lainnya. Gitu kan ya. Nah masyarakat selalu mengingatkan dan juga kalau melihat ada yang melakukan korupsi harus melaporkan gitu kan sini ya ini. Nah supaya tadi antara mahasiswa dengan dunia usaha atau dunia kerja yang akan kita dapatin di sini, maka dari sekarang mari kita bentuk integritas kita masing-masing mahasiswa supaya memiliki integritas. Apakah cukup dengan integritas? Next berikutnya.
Ini contoh kasus, ini adalah orang-orang yang berintegritas tapi tanpa kompetensi, tanpa kemampuan, akhirnya ya bisa seperti ini. Next berikutnya, contoh berikutnya. Nah ini adalah prajurit Korps Marinir yang menyebrangi Selat Madura, gitu kan ya. Nah ini selain integritas ya punya kompetensi juga, gitu kan sini ya. Jadi integritas itu harus disertai dengan kompetensi. Next berikutnya. Ini, jadi adalah koin yang bermuka dua, gitu kan ya, baik integritas maupun kompetensi ini tidak boleh menjadi tersendiri, gitu kan sini ya. Dan terakhir, berikutnya adalah bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi nanti dengan teman-teman di kami di sosialisasi dan kampanye. Tahun-tahun yang lalu ya kami juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, BUMN ataupun Pemda, atau juga mahasiswa yang lain-lain. Itu contohnya misalnya bagaimana mahasiswa membuat film, gitu kan ya, film-film keseharian di kampusnya, gitu kan ya. Kami mengadakan namanya Anti Corruption Film Festival, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih 60 menit pas saya siapkan waktunya, kemudian kita lakukan diskusi, monggo kalau ada yang mau ada pendalaman. Terima kasih Mbak Nasya, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas materinya. Selanjutnya untuk menutup sesi materi akan ada kuis dari narasumber kita. Mungkin kepada Mbak Soraya, kami persilahkan. Diskusi dulu atau kuis dulu ya? Kuis dulu Pak. Kuis dulu? Iya. Kalau Pak Wawan mau diskusi dulu, nggak apa-apa, kita diskusi dulu Mbak Nasya. Ya mungkin diskusi dulu ya. Mungkin Ya. pemahaman yang tadi belum apa, mungkin di diskusi bisa didalami ya. Gitu ya. Ya jawabannya benar. Jadi dapatnya kulkas. Iya, nanti ada merchandise menarik dari KPK, teman-teman. Oke, baik Pak. Diskusi dulu. Sudah masuk pertanyaan Pak dari Ya, Diva monggo. Davina. Mungkin pada operator bisa ditampilkan. Baik, Diva Davina di sini mungkin saya bacakan saja ya Pak pertanyaannya. Ya, monggo. Di sini dia bertanya, mengapa dalam pelaksanaan pemberantasan dan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi masih terjadi tebang pilih? Oke. Cukup jelas Pak pertanyaannya? Cukup. Baik, boleh langsung dijawab saja Pak. Atau 3 pertanyaan dulu ya, biar dirangkum ya. Boleh. Boleh. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Gilang Maulana. Dia bertanya, kenapa korupsi banyak dilakukan oleh politisi? Sudah cukup jelas Pak? Oke. Baik, satu lagi pertanyaan dari Wahyu Alwi Rizwan. Izin bertanya Pak, apakah peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia saat ini telah diterapkan dengan baik untuk terus memperbaiki indeks persepsi korupsi? Dan apa yang menjadi hambatan utama Indonesia saat ini mengenai hal tersebut? Sudah cukup jelas Pak? Oke. 3 dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi Gita ya. Kenapa di dalam penanganan tindak pidana korupsi ini tebang pilih gitu kan ya ini ya. Nah, mungkin kalau saya mengatakan bukan tebang pilih Gita, tapi pilih tebang gitu ya. Kenapa pilih tebang? Karena gini, dari sekian banyak laporan ke KPK misalnya, ada 4.000-an dalam setahun ke KPK gitu kan sini. Maka nanti akan dilihat apakah laporannya itu benar atau tidak, gitu kan ya ini ya, akan diverifikasi, gitu ya, akan diklarifikasi, diverifikasi. Jangan sampai kalau melapor itu juga karena fitnah, gitu kan ya. Oleh sebab itu biasanya laporan yang baik itu adalah disertai dengan bukti awal kira-kira ya. Misalkan kalau saya melaporkan bahwa terjadi korupsi di daerah tertentu si A, gitu kan ya ini ya. Bukti awalnya apa gitu bahwa terjadi korupsi di sana, apakah itu berupa foto,
berupa dokumen, berupa percakapan, atau ya ada bukti awal gitu kan ya. Sebab kalau tidak ada bukti awal, apalagi biasanya gini, kalau ngasih laporan ke KPK itu selalu direspon oleh KPK di telepon balik, di WA balik, di email balik gitu kan sediain. Kalau di telepon balik nggak ngangkat, ya udah ditutup, itu disedia ini. Kalau di WA tidak merespon, itu juga tidak akan dilanjutkan. Karena takutnya itu hanya fitnah dan lain-lain. Nah, sebaiknya makanya laporan itu dilengkapi dengan bukti awal. Gitu. Tidak harus bukti yang sebenarnya, tapi bukti-bukti awal bahwa itu adalah mengatakan tindak pidana korupsi, gitu kan ya. Kan kita udah tahu kalau si Bapak Anu korupsi. Apa yang mengatakan bahwa kita itu dia korupsi? Kan harus tahu dulu tadi kayak ini. Dia nyuap Pak. Apa bukti suapnya apa? Fotonya atau apanya dan seterusnya gitu kan ya. Atau bukti, pokoknya ada bukti awal gitu ya. Nah, dari sekian banyak itu nanti akan dipilih gitu kan ya ini ya. Jadi dipilih mana yang lebih prioritas, mana yang tidak prioritas gitu sedia ini. Apalagi misalnya gini, kalau di case building ya, KPK misalnya tahun ini dan tahun yang lalu punya 5 fokus area. Yang pertama misalkan sumber daya alam, gitu kan ya. Kemudian di tata niaga, kemudian di politik, misalkan gitu ya. Kemudian di pelayanan publik, misalnya gitu ya. Nah, kalau yang dari sekian ribu itu, maka tahun ini berarti yang ini nih, yang sumber daya alam, mana yang sumber daya alam? Dikelompokkan misalnya, kayak gitu ya ini. Nah itu berarti bukan tebang pilih, tapi dipilih memang sesuai dengan prioritas tadi, gitu kan sini ya. Lalu dipilih lagi, yang sudah ada prioritas tadi juga dipilih lagi, mana yang betul-betul sudah ada buktinya yang bisa ditindaklanjuti, gitu kan sini ya ini. Karena kalau enggak, gitu kan, kalau kita nggak punya prioritas kayak gitu, ya kita ngikutin misalkan antrian, gitu kan ya ini ya. Padahal antrian ke-20 itu jauh lebih cepat diprosesnya, karena buktinya sudah lengkap dengan lain, tinggal satu langkah lagi udah bisa langsung jadikan tersangka misalnya kayak gitu ya sini ya. Nah itu kita lakukan gitu di sini. Kita juga punya sistem ya, punya sistem di KPK untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi bukan tebang pilih sekali lagi, tapi dipilih dulu baru ditebang gitu kan ya istilah saya mungkin dipilih mana yang prioritas, mana yang sesuai dengan prioritas kita, kemudian mana yang lebih lengkap supaya bisa lebih cepat diproses gitu kan ya. Karena kalau nunggu urutan kayak gitu ya yang lebih utama ternyata urutannya ke 20 berarti keburu hilang dan seterusnya. Yang kedua dari Gilang tadi, kenapa polisi itu banyak yang korup? Ya karena kesempatannya banyak di sana gitu kan ini. Seorang politisi, apalagi politisinya dia sebagai pemegang peran di partai politik tertentu, misalnya kayak gitu di sini. Dia yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah, misalnya gitu kan ya ini. Siapa yang akan menduduki di DPR, DPRD gitu kan di sini ini. Atau dia menjadi calon-calon pemimpin tertentu misalnya. Maka bisa bargaining di situ gitu kan ya ini ya. NPWP kan gitu kan ya. Apa namanya tuh NPWP itu apa ya? Ya wani piro gitu kan ya. Nomor piro, wani piro gitu kan istilahnya gitu kan ya. Berani berapa kalau mau menjadi kepala daerah misalnya gitu kan ya. Maka akhirnya kita dengar yang namanya uang perahu lah apa, walaupun secara undang-undang tidak ada gitu kan. Tapi istilah-istilah itu dimunculkan karena terjadinya transaksi-transaksi di demokrasi kita tadi gitu ya ini ya. Itulah yang menjadikan makanya kenapa politisi itu banyak terlibat di sana, karena mereka yang punya peranan, punya kepentingan gitu kan di sini. Apalagi kalau itu di luar yang pertama tadi politisinya adalah dia sebagai pemegang kewenangan kekuasaan untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin tertentu. Nanti karena dia itu seorang politisi tadi untuk menjadi kepala daerah itu harus mengeluarkan uang yang sangat besar tadi, gitu kan ya. Maka berikutnya pada saat dia menjadi kepala daerah, apa yang dipikirkan oleh dia duluan? Ya gimana caranya ngembaliin duit saya tadi kan gitu kan sini ini. Jadi lagi dipikirin lagi dapat pengadaan barang dan jasa, dapat perizinan dan lain-lain gitu sini.
Hasil survei KPK dalam 3 periode berturut-turut di 2015, 16, 2018 dan terakhir Pilkada 2020, hasilnya masih sama gitu kan di sini ini. Bahwa para calon kepala daerah ini memang harus mengeluarkan uang jauh lebih besar dibandingkan uang yang dimiliki untuk kampanye, untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah gitu kan sini ya ini. Uangnya cuma punya 5 miliar, tapi pengeluarannya bisa 30 sampai 40 miliar. Nah, sisanya dari mana? Itu dibantu oleh pihak-pihak ketiga, para pengusaha, para orang luar yang memiliki kepentingan gitu sini ya. Dibayarin tuh oleh pihak ketiga. Apakah gratis? Tidak ada makan siang yang gratis di dalam politik gitu kan sini ya ini ya. Tidak ada kawan yang apa namanya itu yang lama. Yang ada adalah kepentingan yang lama antara para pengusaha, politikus dan lain-lain gitu dia ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia terikat oleh orang-orang tertentu tadi, kelompok-kelompok tertentu pada saat dia mencalonkan tadi. Sehingga pada saat dia menjadi pimpinan daerah atau dia di anggota parlemen atau apapun juga yang dipikirkan duluan gimana caranya saya ngembaliin uang tadi gitu kan ya. Maka ya karena dia punya kepentingan, dia punya kewenangan mengelola anggaran yang ada di situ, terjadilah apa namanya itu korupsi yang dilakukan oleh para politisi di sini. Dan kalau kita lihat memang mayoritas dari kita ini semuanya yang berada di lingkungan anggaran itu ya para politisi gitu kan ya. Baik itu menjadi menteri, baik itu menjadi anggota DPR, kepala daerah, DPR dan lain-lain ya hampir semuanya politisi di tempat kita. Kira-kira seperti itu ya. Saya Wahyu gimana gitu kan ya sih ya. Gini, KPK sebagai penegak hukum tentunya harus menegakkan hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Artinya kalau seseorang dijadikan tersangka lalu seseorang dituntut oleh KPK karena perbuatannya dengan berbagai alat bukti gitu kan di situ ya ini, maka KPK harus apa istilahnya meyakinkan kepada hakim bahwa perbuatan tersangka ini adalah sah secara hukum dengan bukti-bukti yang ada dan tuntutannya sesuai dengan hukum yang ada gitu di sini. KPK tidak boleh menuntut seseorang, menghukum seseorang, menjadikan tersangka seseorang bukan karena alat bukti, bukan karena bukti-bukti yang ada. Jangan sampai KPK mentersangkakan seseorang hanya karena tekanan dari masyarakat dalam bentuk demo-demo misalnya gitu kan ya ini. Aduh, tiap hari ini demonya makin tinggi nih. Kemarin 100, sekarang udah 200. Minggu depan udah 1000 gitu kan ya. Ya udah, jadikan tersangka aja. Oh nggak boleh gitu di situ ya ini. Kalaupun ada demo-demo seperti itu, ini menguatkan kita ya, membuat kita lebih semangat untuk apa namanya itu membuktikan bahwa dia bersalah, untuk mencari barang bukti dan lain-lain itu. Tapi kalau misalkan tidak terbukti ya nggak boleh juga kita karena demo, karena tekanan dari masyarakat atau tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mentersangkakan seorang. Itu dolim namanya, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah, pimpinan sekarang juga sepakat bahwa supaya kita tidak dianggap dolim gitu di sini, maka pada saat mentersangkakan seseorang, gitu kan, setelah alat buktinya lengkap, lalu hasil eksposnya ternyata memang menentukan bahwa dia menjadi tersangka gitu di sini, tangkap dulu orangnya gitu di sini ya. Tangkap dulu orangnya baru diumumkan dia sebagai tersangka. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai seperti yang lalu-lalu seseorang dijadikan tersangka sudah 5 tahun berjalan nggak pernah ditangkap-tangkap. Kan kasihan juga orang itu selama 5 tahun itu terisolir mungkin ya, kemudian masyarakat melihatnya ini tersangka nih. Sampai 5 tahun jadi tersangka gitu kan ya ini ya. Itu kan nggak bagus gitu kan di sini ya ini. Nah, sebaiknya makanya pimpinan sekarang memberikan kebijakan, membuat kebijakan bahwa sebelum dijadikan tersangka, kalau memang bukti-buktinya mencukupi, tangkap dulu orangnya. Orangnya setelah ditangkap, gitu kan, ditahan,
kemudian dilaporkan atau diumumkan menjadi tersangka ke media. Tapi orangnya sudah ditangkap duluan gitu sih. Sehingga prosesnya bisa cepat. Karena buktinya sudah ada, orangnya sudah ditangkap gitu di sini ini, maka proses bisa berjalan dengan cepat langsung ke pengadilan. Adapun vonis dari hakim itu misalkan jauh dari tuntutan kita, ya kan KPK hanya bisa menuntut. Kalau vonisnya lebih rendah ya paling tidak paling banding gitu kan ya, atau kasasi misalnya kayak gitu. Upaya-upaya terakhir tetap kita lakukan gitu kan di sini ya ini. Kemudian juga setelah divonis, kemudian dieksekusi, masuk ke lapas gitu kan, lembaga pemasyarakatan, itu juga udah bukan bagian KPK juga gitu kan sini. Akhirnya mereka mendapatkan fasilitas di lapas, misalkan gitu ya ini para korup ini, atau mungkin mendapatkan remisi atau bahkan gerasi, itu bukan urusan KPK lagi gitu kan ya ini ya. Maka ya mungkin sama-sama dengan teman-teman di DPR, kalaupun mau meningkatkan supaya hukumannya lebih tinggi, ya undang-undangnya dirubah dulu gitu kan ya ini. Karena di undang-undangnya kalau di maksimal 5 tahun ya cuma 5 tahun gitu kan ya ini ya. Nggak boleh kita juga melanggar hukum. Maksimal hukumannya 5 tahun, kita tuntut 20 tahun ya nggak boleh juga gitu kan ya ini ya. Kalau bukti ada kemudian mencukupi, lalu pasalnya ditentukan, oh ternyata ini cocok ke sini, bisa buktinya ini. Oh bisa 20 tahun, ya kita tuntut 20 tahun gitu kan. Bahkan kalau perlu hukuman mati, ya hukuman mati gitu kan. Saya kira itu ya. Makasih Mbak Nasya, silakan. Ya baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Suraya kami persilahkan untuk kuisnya. Oke, izin Pak Wawan, ini berarti langsung kuis Pak ya? Oke, terima kasih Pak Wawan. Ada hadiahnya nggak nih? Ada dong Pak, jadi 20 besar teman-teman yang nanti menang kuis gitu ya, 20 besar akan diberikan merchandise eksklusif dari KPK. Seru banget nih Pak. Mantap. Ya, mantap dong. Nah, sebentar, saya mau share screen dulu nih Pak Wawan, saya izin ya Pak ya, saya menggantikan Pak Wawan sebentar nih. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman sudah masuk ke UPN ya. UPN jadi salah satu kampus favorit juga nih buat anak-anak mahasiswa. Jadi teman-teman adalah orang-orang yang terpilih. Nah, sekarang kita quiz time. Nanti ini salah satu bentuk merchandise-nya nih teman-teman. Jadi yang nanti 20 besar bisa jadi nanti dapat kaos atau tote bag gitu ya. Jadi seru banget di KPK punya merchandise ini gitu. Nah, silakan ikut join myquiz.com, enter join code-nya 327592. Nah, sebenarnya Pak Wawan, dari tadi saya sudah koordinasi sama panitia, dan ternyata sudah 500 orang ikut kuisnya, Pak. Waduh, mantap. Udah 500. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, karena ini 1.500 lebih yang ikutan, dan terbatas ternyata aplikasi Quizizz hanya bisa 500 orang Pak Wawan, jadi 500 yang duluan ya yang ikutan kuisnya. Mohon maaf nih teman-teman yang tadi telat join. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini artinya teman-teman 500 teman-teman ini adalah teman-teman yang tune in dari awal. Jadi ini pasti ngedengerin banget paparan Pak Wawan. Ya. Ya kan Pak Wawan? Oke deh. Ya. Jadi boleh langsung mungkin kita start aja kuisnya ya teman-teman ya. Kita siap-siap di gadget teman-teman semua. Saya akan langsung mulai kuisnya dalam 3, 2, 1. Ya. Sudah? Berapa menit nih? 10 menit deh, Pak. Oke, siap-siap ya teman-teman. Ingat 20 orang yang mendapatkan merchandise eksklusif dari KPK. Kita lihat Pak. Waduh. Cepet banget nih teman-teman ya, sampai nggak kelihatan leaderboard-nya. Ini agak lama nih. Oke, teman-teman UPN emang ambisius semua nih Pak Wawan. Ini kita lihat, waduh, luar biasa nih teman-teman. Wah, banyakan yang bener nih di awal-awal, dan tadi pada ngedengerin banget nih. Oke, kita akan melihat di paling atas ada Muhammad Fauzan. Waduh. Prestasi di calon ya. Paling salah nih Pak Wawan, Muhammad Fauzan ya, alhamdulillah.
aplikasinya sampai agak-agak error ya karena saking banyaknya peserta yang ikutan. Oke, yang ketiga kita lihat ada Wisnu Atmika. Nah, meskipun yang akan masuk itu udah ada yang salah ya. Mungkin bisa jadi ini masuk 5 besar tapi nanti ternyata keluar dari 5 besar. Ayo loh. Teman-teman, jangan terburu-buru ya. Dari 500 orang. Jawabnya jangan terburu-buru ya. Iya, jawabnya jangan terburu-buru. Soalnya ada pengecoh ya, Pak ya. Jawabnya santai aja. Ini kayak Mas Muhammad Fauzan udah tahu soalnya bagaimana nih? Itu bener semua nih, Pak. Waduh, luar biasa nih. Atau mungkin tadi sholat duha dulu ya, biar menang merchandise eksklusif KPK nih. Oke. Nah kan betul sampai aplikasinya agak-agak error nih karena saking banyak dan saking antusiasnya teman-teman UPN luar biasa. Keren banget. Oke. Kita akan coba lihat ya, ini leaderboardnya nggak bergerak karena mungkin 500 partisipan sih pokoknya. Kita coba top 5. Siapa saja kah 5 besarnya? Ini bagusnya teman-teman jadi deg-degan ya. Ini kira-kira siapa 20 besar yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari KPK? Kapan lagi kan? Ini panitianya aja pada bilang, saya nggak bisa masuk di Soraya, udah penuh. Maaf ya panitia, nanti kita kirimin terpisah deh. Pin sama gantungan kunci aja ya. Nggak ada bercanda. Oke, kita bisa lihat nih di sini. Oke, wah, kayak teman-teman udah pada ada yang selesai nih harusnya nih. Kita lihat ada Mbak Davina Putri. Wah, Mbak Davina Putri sudah diomongan nih. Dan teman-teman ada redemption question ya, atau ada level up. Jadi teman-teman bisa pakai bus-bus gitu di sini biar nanti mungkin teman-teman ada yang salah soalnya lagi yang benar kayak gitu. Jadi pastikan atau sih. Ya. Oke. Mungkin kita tunggu sebentar lagi karena ini kayaknya agak error prosesnya karena saking banyaknya nih Pak Wawan. Ya. Tapi semoga teman-teman mahasiswa nggak keberatan ya saat lagi kerjaannya ya. Coba cek dulu nih ke panitia apakah teman-teman mahasiswa bermasalah dalam mengisinya atau sudah pada selesai. Mbak MC tadi Mbak Nasya ya. Mbak Nasya gimana Mbak Nasya? Mbak Nasya ikutan kan nih? Gak ikutan nih. Gak ikutan ya? Bagian. Bagian. Nanti Mbak Nasya dikirimin buat panitia aja ya. Coba Mbak Nasya kita coba cek teman-teman apakah ada kendala dalam mengerjakannya karena kita di leaderboardnya ternyata error karena mungkin terlalu banyak nih yang ikutan kuisnya. Ini kita lagi lihat juga melalui operator. Oh melalui operator, oke. Operatornya kita tanya satu ya, mungkin dari setiap fakultas bisa ditanyain apakah lancar teman-teman kuisnya. Karena nih kalau misalnya kita lihat Mas Muhammad Fauzan selalu nomor 1 nih. Harusnya kayaknya sudah terkalahkan kan deh Mas, canda. Siapa nih Mas Fauzan? Ini ya nggak nambah-nambah. Ya nggak nambah-nambah karena kayaknya ini agak-agak error ini ya. Oke, kita coba lihat apakah setelah di refresh dia akan lebih real time. Nah, ini juga baru pertama kali nih sebenarnya Pak Wawan ya peserta kuisnya sampai 500 orang. Iya, makanya. Luar biasa memang UPN Jakarta ya. Ini. Nah, bener Pak Wawan. Wah, luar biasa Pak, banyak yang bener semua. Apa jangan-jangan dihack ini kuis saya? Alhamdulillah. Dan tadi Pak Wawan semuanya banyak yang mendengarkan ini Pak Wawan. Alhamdulillah Pak Wawan. Hari Sabtu kita ini tidak sia-sia Pak Wawan. Iya, alhamdulillah. Ini
Pak Wawan luar biasa sekali ya menyempatkan waktu di hari Sabtu, dan teman-teman juga luar biasa mau mendengarkan paparan dari kita dari KPK di hari Sabtu ini. Semoga menambah ya. Wah, Pak Wawan bagus banget ini hasilnya, Pak. Alhamdulillah nih. Kita lihat ya. Apakah ini Mas kayaknya ya, Mas Dwi Krisdianto akan menjadi yang nomor 1 di antara 500 mahasiswa UPN. Nah, kita lihat nih, Mas kayaknya harus banyak-banyak berdoa nih, Mas. Coba baca Qurannya, Mas, biar nomor 1. Yang 20 besar kita lihat ya, di terakhir ada Mbak Maria Eugenia. Kita akan refresh lagi, siapa tahu ada tiba-tiba yang dari bawah langsung naik ke atas nih. Nah, harus pada banyak berdoa nih. Ini kalau yang udah pada di atas biasanya pada berdoa, Pak Wawan pada bilang, udah Mbak Soraya selesaiin aja biar kita tetap 20 besar gitu ya. Tapi kalau masih ada waktu kan masih bisa. Iya, masih ada waktu nih harusnya. Supaya nih. lebih fair kan, lebih fair. Iya, betul. Oke. Berapa menit lagi? Tinggal 2 menit lagi waktu kita. Tadi kita mulai 2 menit lagi. 17 ya. Kita refresh sedikit lagi, kita akan lihat ya. Apakah sudah semua mengisi atau belum? Kalau belum kita tunggu sebentar lagi karena masih ada waktu 2 menit. Oke. Nah, ternyata betul Mas Dwi masih di nomor 1. Nanti mungkin saya akan kasih tahu hasilnya 20 besar siapa aja kalau misalkan setelah ini in case ternyata tulisnya error lagi gitu ya. Karena ini sekali lagi pertama kalinya banget ini 500 kita join sekaligus. Lebih seru dari Mandalika ini, Mbak Soraya. Lebih seru dari Mandalika. Itu banget memang ya. Teman-teman UPN jiwa ambisiusnya tuh tinggi ya. Demi mendapatkan merchandise KPK. Soraya perlu dijelaskan juga nanti kenapa jawabannya sama 10 tapi kok nilainya beda gitu. Oke. Nah, kalau itu misalkan perlu dijelaskan. Ini misalkan di nomor 1, nomor 2 gini apa ya. Nah, ini sebenarnya ada di kecepatan menjawab juga Pak Wawan. Jadi kalau misalkan saya lebih cepat, skornya akan lebih tinggi. Dan tadi aku bilang ada level up. Jadi ketika teman-teman ada di situ fitur yang dipencet di tulisnya, itu teman-teman bisa naik tiba-tiba skornya gitu. Jadi seperti Mandalika, sama-sama finishnya bareng, tapi siapa yang cepat gitu kan? Iya, betul sekali Pak Wawan. Betul, Pak Wawan. Iya. Oke, sepertinya sudah selesai kita end teman-teman ya. Aduh, yang belum saya tunggu sebentar gitu. 1 menit lagi. Kita end. Oh, 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Ini di saya sudah 10:27 soalnya. Oke, kita hitung mungkin Pak Wawan ya. 10, Ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, 20 besar semoga terlihat di leaderboard yang sepertinya agak sulit ya. Mengingat banyak sekali kita lihat 1 dan 3-nya. Nomor 3 Davina Putri, nomor 2 Bulgur Jefferson, nomor 1 Kristianto, luar biasa. Bisa dipin nggak mana orangnya ya? Yang dipengen dong, mana nih orangnya? Bisa kelihatan nggak nih? Wah, akurasinya sampai 52% Pak Wawan. Alhamdulillah Pak Wawan ini gede banget Pak Wawan. Iya, iya. Tidak sia-sia kita hari ini memberikan ilmu tambahan teman-teman UPN ya. Wah, ini luar biasa sekali. Ya. Oke, selamat nanti untuk 20 peserta saya kirim ke rumah ya. Kirim ke rumah Pak Wawan pokoknya. Terima kasih Pak Wawan, Mbak Soraya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman UPN. Salam semangat, sehat selalu. Terima kasih, Mas Soraya. Ini siapa pemenangnya nih? Ini pemenangnya tadi ya, Mas Dwi. Iya, ini yang peringkat 1-nya. Oh, pantes. Nanti mau ngelamar ke KPK, Pak Wawan? Siap, siap. Ini gamer nih kayaknya nih. Ya baik, kita lanjutkan saja acaranya. Terima kasih kepada Mbak Soraya dan selamat juga kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab dengan tepat.
yang 20 besar akan mendapat hadiah dari KPK. Baik, sebelum menutup sesi materi dan juga tanya jawab, kami mohon kepada Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT untuk berkenan memberikan closing statement. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Closing statement saya bikin pantun boleh ya? Ini pantunnya ya, ada 2 pantun saya bikin nih. Orang Indonesia suka bercerita. Ceritanya kreatif dan penuh imajinasi. Mari kita tingkatkan integritas di UPN Jakarta agar kampus jadi motor anti korupsi. Satu lagi ya. Malam minggu, malam beraksi. Cakep. Apa daya masih isolasi. Cakep. Muda berkarya tanpa korupsi, tua berjaya tanpa interogasi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pada Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT atas closing statement-nya. Selanjutnya, sebelum menutup acara, marilah kita bersama-sama saksikan penampilan spesial dari perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada operator. Sayangku tak ingin melukai, namun cinta ini bukan untukmu lagi. Oh, aku pulang kasih agar kau temukan cintamu belahan relung hati. Sorak gelora hati menepi, tak ada
hadirin, telah sampailah kita pada penghujung acara. Kami ingin mengingatkan untuk para audiens mengisi absensi serta mengisi form penilaian narasumber yang ada di Leads. Mengingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tetap mengikuti acara prospektif selanjutnya dan jangan lupa untuk memfollow media sosial UPN Veteran Jakarta. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Nasya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Soraya. Atur nuhun. Sama-sama, mangga.